Mari kita bahas update dari number one Sentai Gozyuger. Jadi kita akan membahas bocoran majalah dari Gozyuger yang dilanjutkan dengan update resmi dari web Super Sentai Friend yang sudah memberikan penjelasan sifat dari masing-masing member Gozyuger. Kita mulai dari cover majalah. Yang pertama muncul bocorannya. Yang paling jelas kelihatan di sini yang paling besar ada Gozyu Wolf, Ranger merah dari number one Sentai Gozyuger. Di sini kita bisa melihat dengan jelas dia menggunakan sarung tangan atau gauntlet yang kabarnya bernama Tega Sword, yang juga menjadi transformation device, alat berubah yang juga menjadi senjata sesuai namanya Sword. Terdapat pedang pendek yang terbuat dari kristal biru. Dan selain sebagai senjata, Tega Sword ini juga menjadi mecha yang akan digunakan oleh Gozyuger. Kalian bisa melihat di bagian jari tengah terdapat semacam cincin yang memiliki bentuk seperti kepala dari Gozyu Wolf. Mungkin menjadi item yang akan mereka gunakan untuk berubah. Lalu cincin yang ada di tangan kiri yang memiliki bentuk seperti kepala mecha mereka yang kemungkinan akan digunakan untuk mengakses mecha mereka, dan cincin itu menjadi part kepalanya. Jadi di sini Gozyu Wolf menggunakan dua cincin di masing-masing tangannya. Satu yang berbentuk seperti kepala Gozyu Wolf sudah terpasang di gauntlet atau Tega Sword-nya, dan satu lagi di tangan kiri cincin yang berbentuk seperti kepala dari mecha Gozyu Wolf. Nah, mengingat masing-masing member memiliki Tega Sword dan juga cincin yang mirip, apakah setiap member dari Sentai ini akan memiliki mechanya masing-masing tanpa perlu digatai? Mereka sudah punya mecha humanoid masing-masing membernya. Karena di sebelahnya diperlihatkan semua member dari Gozyuger, mulai dari Gozyu Leon yang berwarna biru, lalu Gozyu Unicorn yang berwarna hitam, Gozyu Eagle yang berwarna hijau, dan Gozyu Tyranno yang berwarna kuning, lengkap dengan penampakan mecha mereka masing-masing di belakangnya, yang membuatku menduga masing-masing dari mereka punya mecha humanoid sendiri. Kita berpindah ke scan Super Sentai. Berikutnya kita diperlihatkan dengan penampakan penuh dari Gozyu Wolf dengan kostum berwarna hitam merah dengan bagian kaki putih dan sarung tangan putih lengkap dengan cakar berwarna kuning. Bentuk Gozyu Wolf ini sudah sering kita bahas pada video sebelumnya. Gozyu Wolf ini kabarnya memiliki kepribadian yang tidak ramah, sering berbicara kasar, agak temperamen, namun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Meskipun tampak sulit didekati, dia sebenarnya memiliki hati yang baik. Hal menarik di sini kita diperlihatkan bentuk lebih jelas dari Tega Sword, sebuah gauntlet yang kelihatan memang memiliki mekanisme transformasi menjadi sebuah mecha, dan yang paling menonjol adalah cincin yang mereka gunakan untuk berubah ke bentuk Sentai mereka yang memiliki bentuk cincin sesuai dengan helm mereka. Bisa kita lihat di scan berikutnya juga ditonjolkan cincin sejenis yang dimiliki member lain yang sesuai dengan bentuk helm mereka juga. Kita lihat dari Gozyu Leon yang kabarnya memiliki kepribadian sebaliknya, kebalikan dari si merah. Gozyu Leon adalah pejuang karismatik yang baik kepada semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Lalu Gozyu Tyranno adalah seorang yang naif yang cenderung mendapatkan masalah, namun tidak perlu khawatir karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Gozyu Eagle adalah seorang playboy yang suka bersenang-senang dan bangga dengan gerakan kakinya yang ringan. Mungkin karakternya mirip dengan Gaiyuki Black Condor dari Jetman, mengingat penulis naskahnya kabarnya adalah Akiko Inoue. Mungkin dia mengambil inspirasi dari karakter yang ditulis oleh ayahnya, mengingat Jetman ditulis oleh Toshiki Inoue. Tapi kita bahas di belakang masalah penulis dan stafnya juga. Sekarang kita berpindah ke Gozyu Unicorn, adalah ranger hitam cewek pertama dalam sejarah Sentai. Ia memiliki kepribadian yang dingin tapi sangat peduli pada keluarganya. Berpindah ke scan berikutnya, kita diperlihatkan detail dari mecha yang akan mereka gunakan. Di sini dijelaskan kalau mecha ini adalah bentuk perubahan dari Tega Sword. Masing-masing memiliki nama sesuai dengan warna mereka, seperti Tega Red milik Ranger merah, yang mungkin makin memperkuat dugaanku kalau setiap member akan memiliki mecha sendiri. Dan kalau kalian perhatikan, pada sebelah mecha ini ditonjolkan cincin yang dikenakan di tangan kiri setiap member Gozyuger, dan bentuknya sesuai dengan kepala dari
dari masing-masing mecha. Kemungkinan untuk mengaksesnya, mereka menggunakan cincin yang ada di tangan kiri tadi. Mungkin dipasangkan pada Tega Sword, ditukar dengan posisi cincin changer yang sebelumnya ada di jari tengah, sehingga Tega Sword ini bisa berubah ke bentuk mecha raksasanya. Kemudian jika benar sesuai dengan rumors, setiap mecha akan memiliki senjata dan tambahan armor khusus yang terbentuk dari senjata pribadi masing-masing member. Karena diperlihatkan setiap mecha memiliki tambahan armor dan senjata yang berbeda sesuai dengan tema ranger mereka, dan kelihatan senjata ini tidak mungkin sudah ada di Tega Sword. Kemungkinan awalnya terpisah baru dipasangkan saat dibutuhkan. Tapi bisa jadi ini adalah satu mecha dengan form yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Aku sih lebih cenderung kalau mereka setiap member Gozuger menggunakan mecha yang berbeda, memiliki mecha humanoid pribadi di setiap membernya, karena pada sinopsisnya diperlihatkan di web Super Sentai menyebutkan kalau series ini akan menjadi series Battle Royale antar Super Sentai yang mengembalikan para Ranger merah dari series Sentai sebelumnya. Yang diperlihatkan juga ada Sentai Ring yang memiliki kekuatan dari Sentai sebelumnya, dan Sentai Ring ini sangat ditonjolkan pada poster resminya yang akan menjadi item yang diperebutkan oleh Gozuger dan para monster di series ini yang kabarnya bernama monster nomor 1. Belum ada bocoran bentuk monsternya seperti apa, tapi selain itu akan ada The Red Ranger merah dari Sentai terdahulu yang juga akan ikut dalam pertarungan memperebutkan Sentai Ring ini sebagai lawan dari Gozuger memperebutkan posisi nomor 1. Bukan Smithy Weber Jaggerman Jensen si nomor 1 yang ada di SpongeBob. Sentai Ring ini juga akan menjadi rebutan di antara member Gozuger sendiri yang berlomba-lomba mengumpulkan semua Sentai Ring. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sentai, dalam satu tim mereka akan menjadi teman sekaligus rival. Ditambah Gozuger dikatakan penuh dengan individualitas. Senjata menarik dan robot raksasa juga diperkenalkan untuk pertama kalinya. Dan tambahan juga, karya ini juga mengungkap untuk pertama kalinya pedang Tega, entitas yang belum pernah ada sebelumnya, yang merupakan item transformasi untuk 5 orang, senjata dan bahkan robot raksasa. Pedang Tega yang dikenakan para pahlawan di tangan kanan mereka dalam visual poster merupakan karakter yang sangat penting dalam cerita. Kali ini juga dirilis visual spesial pedang Tega dalam wujud robot raksasa. Satu robot memiliki 5 wujud yang menekankan bisa jadi mereka juga bisa menggunakan satu mecha secara bersamaan. Kelima member mengendalikan di dalamnya. Ya, kita tunggu saja update selanjutnya dan pengumuman case-nya. Dari sinopsis yang diperlihatkan terlihat sangat menarik, tapi aku ragu pada orang yang akan menulis naskah series ini, mengingat penulis naskah yang baru diumumkan adalah Akiko Inoue yang sebelumnya beberapa kali menulis cerita dari Kamen Rider Majid di series Kamen Rider Gachat yang kita tahu ceritanya ya begitu. Jadi produser eksekutif pada series ini kabarnya adalah Takehiro Okawa dari TV Asahi. Selanjutnya ada juga produser Keisuke Shibataka dari TV Asahi, Daigo Matsusara dari Toei, dan Koichi Yada Toei Agency. Naskahnya akan ditulis oleh Akiko Inoue dan lain sebagainya. Sutradaranya yang baru diumumkan Ryuta Tasaki dan lain sebagainya. Sedangkan sutradara efeksnya Hiroshi Butsuda. Sutradara aksinya Hirofumi Fukazawa dari Red Entertainment. Dan musiknya Kan Sawada. Bagaimana menurut kalian Sentai ini? Apakah kalian gak sabar menunggu Sentai ini, mengingat sebelumnya Toei sukses membuat cerita Sentai yang sangat individual di King Oger. Individual dalam artian mereka leader semua, punya kerajaan masing-masing, sifat dan ego masing-masing, meski mekanya masih harus bersatu. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa tambahkan dan koreksi jika aku ada kekurangan dan kesalahan. Awalnya aku mau bahas kalian scan majalah Kamen Rider, tapi karena video ini sudah kepanjangan, scan majalah Kamen Rider aku bahas di video berikutnya saja. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dari Drosatsu.